kewarganegaraan. Nah, biasanya kan adik-adik pasti kalau setiap hari Senin itu ngelakuin upacara bendera kan? Nah, kalau di upacara bendera selalu ada yang namanya baca teks Pancasila nggak? Ada. Nah, kali ini kita akan belajar teks Pancasila. Nah, di sini kakak udah bikin media pembelajaran Pancasila. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Oke, ada yang masih ingat gak? Sila pertama apa bunyinya? Pertama yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Kesatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terus yang terakhir, yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tepuk tangan. Pinter ya. Nah, di sini kan ada lambang-lambangnya nih. Kalau yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa kan dilambangkan dengan bintang. Kalau yang kedua itu ada rantai. Nah, yang ketiga Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng, dan yang kelima dilambangkan dengan pagi dan kapas. Nah, di sini ada makna-makna dari simbol Garuda Pancasila ini. Oke. Nah, Pancasila ini sebenarnya bukan hanya kita hafal ya adik-adik, tapi juga kita perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini media pembelajarannya yang tampak depan nih. Nah, kalau tampak belakang, nah kakak udah ada games kantong penerapan Pancasila. Nah, di sini udah disediakan beberapa gambar tentang penerapan Pancasila. Kan di Pancasila itu kita juga harus menerapkan kan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya nih kalau yang pertama, sila pertama apa tadi bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa contohnya kan berarti beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ada contoh lain nggak? Apa? Menghargai agama. Nah, benar ya, kita harus menghargai agama orang lain. Kemudian yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini kita harus adil terhadap sesama manusia, menghormati hak-hak orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh harus saling menolong gitu kan. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, kemudian sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Artinya apa? Coba kalau dari kata-kata Persatuan Indonesia. Meski berbeda-beda, kita harus kita tetap satu ya. Nah, jadi kita tidak boleh membedakan berteman, tidak boleh membedakan antar suku gitu kan. Walaupun beda suku, beda etnisnya, kita tetap berteman dengan siapa saja. Kemudian sila yang keempat. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira artinya apa? Bermusyawarah. Ya, saling bermusyawarah ya. Berarti kalau ada suatu permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti gotong royong. Kemudian menggunakan fasilitas umum secara baik gitu kan. Misalnya seperti posyandu ataupun kita juga adanya galang dana untuk bencana ketika ada bencana gitu. Nah, oke, jadi itu beberapa contoh yang udah kakak jelasin tentang penerapan Pancasila. Oke, jadi di sini udah ada beberapa gambar yang udah kakak sediakan. Nanti teman-teman bisa ambil gambarnya, kemudian masukin di salah satu kantong. Kira-kira yang mana penerapan itu yang paling tepat nih. Kakak contohin ya, misalnya kita ambil acak aja. Nah, ini itu gambar gotong royong ya. Nah, gotong royongnya tadi berarti sila kedua belum tepat. Kalau gotong royong itu berarti kelima. Iya, sila kelima. Kalau yang ketiga itu kan Persatuan Indonesia tuh. Kita berarti tidak boleh membeda-bedakan antar suku, budaya gitu. Kalau yang kedua itu saling tolong menolong sesama manusia gitu. Misalnya ada teman yang terluka gitu, kita tolong. Nah, berarti ini sila ke-5 ya. Kita masukin ke kantong sila ke-5.
Oke, satu lagi ya nih contoh. Nih, contohnya apa? Ini gambar apa coba? Posyandu. Posyandu. Berarti sila keberapa? Sila Ayo kedua. menggunakan fasilitas umum. Dua. Kelima. Ayo, kalian kenapa tidak tepat? Nah, oke ini udah. Nah, oke. Kita ambil satu lagi nih. Ini kalian lihat gambar apa nih? Gambar. Ini agama ya, Iya. berbeda tokoh-tokoh agama yang berbeda nih. Ada Islam, Buddha. Nah, ini kira-kira sila berapa ayo? Sila ke-1. Sila satu tentang agama. Oke, udah paham ya kira-kira cara mainnya gimana? Oke, boleh ayo silakan ke depan semuanya. Oke, ambil gambarnya. Ini. Nurul juga ambil. Nah, oke, kita lihat dulu. Ini kira-kira lagi apa sih? Ini itu gambar lagi berdiskusi sama teman. Nah, kira-kira kalau berdiskusi seperti ini tadi, kalau misalkan menyelesaikan masalah harus dilakukan secara bersama-sama. Kira-kira sila berapa? Sila ke-4. Nah, benar, masukin di sila keempat. Oke, kalau Marwah, ini gambar apa? Iya, lagi menolong saat bencana ya. Berarti sila ke? Sila ke-5. Oke, benar, masukin di antang sila kelima. Oke, coba kita ambil satu lagi deh mainnya. Nah, kalau yang Ta'al, ini apa nih? Lagi apa? Lagi? Antar sesama warga lagi apa nih? Berdiskusi ya. Nah, kalau berdiskusi kayak gini, menyelesaikan masalah berarti sila berapa? Sila ke-4. Oke, sila keempat, benar. Nah, kalau yang ini juga apa nih? Apa nih? Pemilihan. Pemilihan. Mungkin pemilihan kepala desa gitu ya. Nah, kalau pemilihan kepala desa, kira-kira masuk sila keberapa? Sila ke-4. Sila keempat juga. Oke, tepuk tangan dong. Udah bener ya. Oke, boleh duduk silakan. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik semua atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.